Bocah ini baru berumur 9 tahun, tapi sudah belajar di kelas 1 SMA. Semua murid SMA melihatnya dengan pandangan yang aneh. Tapi dia tak peduli, dan menyuruh ibunya, "Ibu, lihatlah, gadis itu hamil." Hari pertama masuk sekolah, dia sudah mengejek semua temannya di kelas. Sheldon menjawab, "Menurut aturan pakaian dan perilaku murid, rambut teman itu terlalu panjang." Teman itu berpakaian olahraga tak sesuai dengan aturan, dan teman di sana memakai pakaian yang sangat terbuka. Begitu kelihatan semua, guru kehabisan kata-kata. Tapi setelah itu dia bahkan mengejek guru itu. "Apa, ibu sudah melanggar aturan berpakaian?" Halaman 58. Bab 5 paragraf B. Ibu juga ada kumis. Dia sebenarnya dewa yang muncul dari mana? Kesukaannya adalah belajar. Dia duduk sendirian di kantin, tapi tak merasa sendirian, karena dia sedang berpikir tentang keajaiban alam semesta. Contohnya yang dia sedang teliti, merupakan pengaruh dari gravitasi. Saat manusia mendekati permukaan lubang hitam, hari esok akan ada seorang profesor kosmologi ke sekolah. Sang profesor ini sangat sombong, hanya menceritakan sesuatu dan sombong kepada murid-murid. Siapa yang ingin tahu bagaimana astronot ke toilet di luar angkasa? Itu sebenarnya, ketika roket meluncur ke luar angkasa, semua astronot akan memakai popok. Karenanya untuk menjelajahi alam semesta, setiap peluncuran roket itu menghabiskan banyak uang. Sheldon segera mengangkat tangannya, dan mengatakan, "Jika Bapak ingin menghemat uang, kenapa tak mengembalikan roket pendorongnya, dan biarkan mereka mendarat di laut?" Ide yang sangat menarik, tapi menurut fisika itu tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Hal ini susah untuk jelaskan. Itu terkait dengan banyaknya perhitungan yang rumit. Mungkin saya bisa membantu Bapak untuk menghitungnya. Menghadapi pertanyaan yang susah seperti itu, sang profesor hanya tersenyum untuk melewati pertanyaan itu, lalu memberi Sheldon sebuah stiker alam semesta, dan mentertawakannya. Tindakan ini membuat bocah ini marah. Dia juga harus membuat sang profesor malu. Saat makan, ibu melihatnya tak fokus, dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Baik, aku hanya sedang berpikir." "Memikirkan apa, sayang?" "Ketinggian dan lebar yang paling tepat untuk roket yang dapat digunakan kembali." Pada malam hari dia begadang untuk membaca. Ayahnya bertanya sedang apa. Dia menjawab, "Aku sedang menghitung hyperbola ketika mendaratnya roket." Ayah menyuruhnya untuk tidur, tapi ketika ayah keluar, lampu dinyalakan lagi. Dengan cepat dia merasa menulis resep dengan pena sudah membatasi kemampuan dia. Jadi dia ingin membeli komputer, tapi tak ada uang. Dia menemui neneknya. "Ada yang ingin membantu?" "Nenek berniat beri aku berapa uang setelah meninggal?" "Baik." Dia memakai komputer di perpustakaan. Ketika ke rumah sakit akan ia memakai komputer milik dokter. Akhirnya pada suatu malam dia mendapatkan hasil. Dia mengirim hasil itu ke Departemen Semesta. Ia yang senang dan menunggu jawaban. Tapi hari berlalu, masih belum dibalasan. Dia sangat kecewa. Sepanjang hari tak memakan apapun. Ayahnya tak bisa tinggal diam. Dia langsung mengajak anaknya ke Departemen Semesta. Di sana, dia menghitung rumus matematikan di depan profesor. Rumus itu penuhi papan tulis. Semua itu ditulis oleh bocah berumur 9 tahun. Di depan Sheldon ada Profesor Departemen Semesta Amerika. Profesor pun terkejut. Hasil dari rumus ini sepenuhnya bisa menjadi sejarah. Tetapi dia tak peduli. Dia hanya ingin profesor meminta maaf. Karena beberapa hari lalu, profesor sudah menterwakan dia di dalam kelas. Sang profesor menyalahkan dirinya sendiri, dan menjelaskan kepada bocah itu, meskipun secara teori perhitungan ini benar, tapi dengan teknologi sekarang masih belum membuatnya. "Jadi saya akan membuat zaman baru?" "Mungkin begitu." "Baiklah, jadi jika kalian menjalankannya panggil saya." Inilah seorang bocah berbakat. Dia tak hanya sangat pintar, di kelas suka mengejek guru. "Apa, saya tak ingin ibu malu. Jadi saya meminta sedikit waktu, untuk ibu melihat lagi apa yang baru ibu ajarkan." Berlari 20 putaran. "Apa, jika Bapak meminta kami berlari, Bapak harus contohkan dulu bukan?" Baginya, meskipun di SMA, mata pelajaran manapun juga mendapatkan nilai tertinggi dan terbaik, tapi dia juga mendapat suatu kegagalan. Dalam pameran sains, dia mempersiapkan banyak angka dan data, dengan yakin dirinya akan mendapatkan juara pertama. Tapi penilaian di sekolah sangat tak adil, dan memberi juara pertama kepada yang lain, yang hanya membuat rambutnya berdiri melalui elektrostatis. Hal ini sangatlah tak adil. Sang bocah berteriak, "Kalian bercanda, apa kalian sudah gila? Kalian sedang hormati hal yang lumrah." Lumrah? Dia tak bisa mendapat juara pertama sehingga dia sangat sedih. Dia sangat tidak puas dengan sekolah, bahkan sombong di kelas. "Ya, kamu sedang lakukan apa?" "Saya sedang tak menghormati Bapak." "Kenapa?" "Karena saya menentang rezim sekolah." "Turunkan kakimu." Jika tidak, dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Tapi dia masih tak menyetujuinya. Mengunci kepala sekolah dan sekretarisnya di dalam ruangan. Sekolah kehabisan cara untuknya, memintanya untuk ke universitas untuk dengarkan pembelajaran. Dia sangat senang ketika jenius kecil ini baru masuk universitas. Sudah mendapatkan banyak mata julid dari mahasiswa. Tapi, sebelum kelas dimulai, dia sudah tidak fokus. "Kamu dengar tidak? Saya sudah mempelajari ini." "Sudah belajar?" Tapi mereka belum paham. Bapak terus saja. Setelah itu untuk kedua kalinya, dia bertemu dengan saingan pertamanya. "Halo, kamu siapa?"
Saya Paige, kamu terlihat sangat muda, merupakan mahasiswa yang mengajak kamu untuk bersama, bukan? Setelah dengar Profesor tentang studi dinamika kuantum suhu tinggi, saya diundang mengikuti kelas ini. Kamu tahu Profesor, adakah cara untuk menggunakan perkalian matriks untuk membuat gluon 8 warna? Saya tak tahu. Jadi, Anda tahu cara menghitung aturan analisis Leibniz? Tak tahu. Jadi kamu tahu apa? Dua anak berumur 10 tahun sedang membahas tentang pengetahuan untuk kelas berikutnya. Sang bocah tak bisa menduga dia sudah bertemu dengan jenius lainnya, bahkan lebih pintar darinya. Sang gadis kecil ini mirip dengannya. Meskipun niknya sangat tinggi, tapi Eki sangat konyol. Kamu berapa tahun? Saya 10 tahun. Saya juga 10 tahun. Dia lebih kecil dari kamu. Bahkan profesor ini lebih suka gadis kecil ini. Sang bocah jenius ini memperlihatkan emosi belum pernah ada, yaitu cemburu. Kedua adalah iri. Awalnya bertemu di sekolah dan sudah sangat mengganggu. Ibunya seperti tambah minyak pada api. Dengan mengundang keluarga gadis kecil itu ke rumah, ibunya beritahu kabar baik ini untuk dia. Dia langsung marah. Dia bersembunyi di gudang dan marah. Ibu sarankan dia untuk berteman. Dia mulai mengejek orang lain. Apa ibu tak memiliki teman? Kenapa ibu harus sangat peduli denganku seperti ini? Ibu memiliki teman. Jadi kenapa orang yang satu-satunya datang ke rumah hanya nenek? Baik, yang penting dalam hal ini bukan ibu. Ibu sarankan bagaimana juga tetap tak bisa. Akhirnya ibu memberitahu penyebab, mengundang gadis kecil sebagai tamu. Ibu tak memiliki banyak teman. Jadi ibu berharap dia bisa kenal dengan ibunya Paige. Hari berikutnya setelah dia menyiapkan semuanya, memutuskan untuk mengkontrol emosi sendiri. Halo, Sheldon. Orang tua berbicara dengan senang. Sebaliknya dua anak ini, penuh dengan kompetisi di dalam kamar. Sheldon ajak sang gadis kecil untuk kunjungi kamar. Ini adalah foto yang bertanda tangan Profesor Proton. Kamu tonton program itu? Tidak, saya tidak suka. Dan kamu? Saya merasa sangat bosan. Sheldon ajak dia main. Kita bisa bermain catur internasional. Jika kamu tertarik kita bisa main dengan versi terbaru. Cara main yang diciptakan oleh saya. Ada cara baru seperti apa? Penyihir. Penyihir tak bisa dimakan. Dan bisa bergerak sementara, bisa tukar posisi dengan suatu catur. Baik, tapi yang ini ada lubang. Lubang apa? Adalah ketika pemain dalam posisi sekakmat, bisa tukar posisi raja dengan penyihir. Gamenya selamanya tak akan selesai. Dirinya baru sebagai ahli dalam mengejek. Hari ini dia 2 kali diejek di lokalitas sendiri. Dia putuskan harus menang dari sang gadis dengan catur. Mereka baik bermain sambil berbicara. Tak lama, emosi sang gadis menjadi sedih. Kamu pernah berharap bisa mirip dengan orang lain? Sepenuhnya tidak. Saya juga tidak. Saya sangat menikmati rasa lebih pintar daripada orang lain. Saya juga. Dia mendadak menyadari pikiran sang gadis yang mirip dengannya. Merasa seperti bertemu belahan jiwa. Sekakmat. Dia sudah kalah. Saya baru yang paling pintar ya? Pertama kali dia mulai murka. Kali kedua bertemu, dia tak peduli dengan sang gadis. Kali ini, sang gadis menunjukkan kecerdasannya lagi. Kamu ingin memberitahu kepada semuanya. Menetapkan umur sesuatu dengan karbon 14 sebelum kelas dimulai. Periode peluruhan 5730 tahun karbon 14. Digunakan oleh manusia untuk penanggalan geologis. Tapi seorang gadis yang berbakat seperti itu juga memiliki masalahnya sendiri. Orang tuanya tidak saling mencinta. Sedang di tahap saling merebut hak asuh anak. Hal ini membuat Sheldon bersimpatik. Dia sebelumnya sangatlah pintar. Tapi dia tak mengetahui banyak emosi. Tak hanya mengejek orang lain, mengejek guru, bahkan remehkan aturan. Tapi setelah bertemu gadis jenius ini, dia sudah berkurang dengan sifat sombong. Tak hanya belajar dan bolos seperti sang gadis. Pertama kali merasakan hal yang berbeda. Mungkinkah ini yang nasib telah tentukan?